Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Gufron. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen. NIM saya 2892050006. Mata kuliah Ekonomi Syariah. Dosen pengampu Ibu Ade Purna Damayanti SEMM. Kali ini saya ingin menyelesaikan tugas ujian tengah semester Ekonomi Syariah, dan kali ini saya ingin menjelaskan langkah strategis optimalisasi sistem ekonomi syariah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk membahas langkah strategis optimalisasi sistem ekonomi syariah, karena sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang mandiri dan terlepas dari sistem ekonomi lainnya. Adapun yang membedakan sistem ekonomi syariah dengan sistem ekonomi lainnya adalah bahwa yang menjadi asumsi dasar adalah syariat Islam yang diberlakukan secara menyeluruh atau kafah atau totalitas. Dan hasil dan pembahasan langkah strategis optimalisasi sistem ekonomi syariah, yaitu azas filosofis ekonomi syariah. Menurut Ahmad M. Saifuddin, ada 3 azas filosofi ekonomi syariah, yaitu pertama, semua milik Allah, semua yang ada di dalam semesta langit, bumi, serta sumber-sumber alam yang ada padanya, bahkan harta kekayaan yang dikuasai oleh manusia adalah milik Allah, karena dialah yang menciptakan semua ciptaan. Allah itu tunduk pada kehendak dan ketentuan-tentuannya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepunyaannya lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya, dan semua yang di bawah tanah. Quran surat 20 Taha ayat 6. Manusia sebagai khalifahnya berhak mengurus dan memanfaatkan alam semesta untuk kelangsungan hidup dan kehidupannya serta lingkungannya. Ini berarti bahwa hak manusia atas sumber-sumber alam dan harta kekayaan yang ada padanya adalah terbatas pada hak pengurusan dan permanfaatan saja sesuai dengan kehendak dan kekuatan Allah, pemilik dan pencipta alam semesta itu. Kedua, Allah Zat yang Maha Esa, dialah pencipta segala makhluk ciptaannya, adalah manusia yang ada di alam semesta yang diberi alat kelengkapan sempurna lebih dari makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya, agar ia mampu melaksanakan tugas, hak, dan kewajibannya sebagai khalifah Allah di bumi ini. Semua makhluk lain, terutama fauna dan flora yang ada di alam semesta ini, ditundukkan Allah untuk manusia agar semua itu dapat dimanfaatkan oleh manusia bagi kepentingan dan kelangsungan hidup, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, dialah yang telah menurunkan air, hujan, dan langit untuk kamu, sebagainya menjadi minuman, dan sebagainya menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang pada tempat tumbuhnya. Kamu mengembalakan ternakmu, yaitu Quran surat An-Nahl yaitu ayat 10. Untuk dapat melaksanakan tugas sebagai khalifah Allah, manusia yang berasal dari substansi yang sama wajib saling membantu dan bekerjasama, terutama dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi keperluannya berdasarkan persamaan dan persaudaraan. Ketiga, beriman kepada hari kiamat dan hari pengadilan. Keyakinan kepada hari akhir atau hari kiamat ini merupakan azas penting dalam sistem ekonomi syariah, karena dengan keyakinan itu tingkah laku ekonomi di dunia dapat terkendali, sebab ia sadar bahwa semua perbuatannya termasuk tindakan ekonomi akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari akhir oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pertanggungjawaban itu tidak hanya mengenai tingkah laku ekonomi saja, tetapi mengenai harta kekayaan yang diamanatkan Allah kepada manusia. Dan nilai dasar ekonomi syariah, ada beberapa nilai
filosofi ekonomi syariah yang secara spesifik menjadi karakteristik ekonomi syariah, yaitu pertama, nilai ketuhanan. Menurut Yusuf Haradawi, ekonomi syariah adalah ekonomi yang bercirikan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah. Penggunaan sarana dan fasilitas dari Allah ini dilakukan melalui hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muslim menggunakan atau menikmati sesuatu di dunia ini, secara langsung ia telah melakukan ibadah kepada Allah dan merupakan sebuah kewajiban bagi untuk mensyukuri segala nikmatnya yang telah diberikan kepadanya. Berdasarkan nilai filosofis ini, dalam ekonomi syariah muncul sebuah norma yang disebut nama norma al-istikhlaf. Adanya norma istikhlaf ini makin mengukuhkan norma ketuhanan dalam ekonomi syariah, sebab seorang muslim wajib percaya bahwa ia makhluk Allah, ia bekerja di bumi Allah dengan kekuatan dari Allah dan melalui sarana dan prasarana dari Allah. Seorang muslim bekerja sesuci dengan hukum kausalitas. Jika ia memperoleh harta, maka pada hakikatnya itu adalah harta Allah yang dititipkan kepadanya. Allah lah yang menciptakan harta itu dan dialah pemilik sejati. Sementara itu manusia hanya sebagai penjaga amanah yang telah diberikan kepadanya. Kedua, nilai dasar kepemilikan al-milikiyah. Konsep kepemilikan dalam Islam tidak sama dengan konsep kepemilikan dalam paham liberalisme seperti yang dikemukakan oleh John Locke. Menurut John Locke, setiap manusia adalah Tuhan serta penguasa penuh atas kepribadiannya, atas tubuhnya dan atas tenaga kerja yang berasal dari tubuhnya. Artinya kepemilikan yang ada pada diri seseorang adalah bersifat absolut. Oleh karena itu, untuk apa dan bagaimana dia menggunakan harta tersebut adalah mutlak tergantung kepada kehendak dirinya. Hal ini tidak disetujui oleh Karl Marx. Marx berpendapat bahwa hal seperti itu adalah sangat berbahaya karena akan membawa kepada kehidupan yang eksploitatif dan penuh konflik. Beberapa dengan dua pandangan tersebut di atas, Islam mengakui kepemilikan individual. Di samping itu, Islam pun mengakui akan adanya kepemilikan oleh masyarakat dan oleh negara. Akan tetapi kepemilikan tersebut tidak bersifat absolut, tetapi bersifat relatif. Artinya bahwa kepemilikan yang ada pada seseorang atau masyarakat atau negara tersebut bukanlah punya milik dan hasil dari usaha mereka. Akan tetapi semua itu merupakan amanat dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang tidak boleh menghambur-hamburkan hartanya atau bahkan menuhankan hartanya. Jika demikian, berarti harta tersebut akan kehilangan fungsi sosial dan nilai manfaatnya. Sehingga dalam ajaran Islam, kepemilikan manusia bukanlah penguasa mutlak atas sumber-sumber ekonomi, karena pemilik mutlaknya adalah Allah. Manusia hanya diberi amanat dan kemampuan untuk memanfaatkan sumber-sumber yang dimanfaatkan tersebut. Di samping itu, meskipun Tuhan telah memberikan kebebasan kepada manusia untuk mendapatkan manfaat, namun tidak semua manfaat dapat dikuasai dan dimiliki individu. Sumber-sumber daya alam yang menyangkut kepentingan umum atau yang menjadi hajat hidup orang banyak harus menjadi milik umum atau milik negara. Ketiga, yaitu keseimbangan al-muwazanah. Sistem ekonomi kapitalis lebih meningkatkan individu dibanding dengan masyarakat. Pada sistem ini, seseorang merasakan harga diri dan eksistensinya. Orang diberi kesempatan untuk mengembangkan segala potensi dan kepribadiannya, namun akhirnya seseorang terkena penyakit egoistis dan materialistis dan pragmatis dan
rakus untuk memiliki segala sesuatu dan orientasi kehidupannya merupakan profit motif. Dalam ajaran Islam, masalah keseimbangan pendapat, penekanan dan perhatian secara khusus tidak hanya adanya keseimbangan antara kepentingan seseorang dengan kepentingan bersama, antara kepentingan dunia dan akhirat, antara kepentingan jasmani dan rohani, antara idealisme dan realita, akan tetapi juga keseimbangan antara modal dan aktivitas, antara produksi dan konsumsi, serta adanya sirkulasi kekayaan. Oleh karena itu, Islam mencegah dan melarang terjadinya akumulasi dan konsentrasi kekayaan hanya pada segelintir orang. Dari Quran surat 9 Al-Asyr ayat 7, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu. Sebaliknya, jika terjadi kesenjangan kepemilikan yang tajam antara individu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhannya, berarti telah menjadi praktek kezaliman. Untuk mengantisipasinya, Islam telah menawarkan solusi pemecahan melalui instrumen zakat, infak, dan sodako yang dapat menyentuh dan sekaligus mengentaskan kemiskinan. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku seorang muslim. Nilai dasar keseimbangan ini harus dijaga sebaik-baiknya, bukan saja di antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat dalam ekonomi, tetapi juga keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individu, masyarakat, dan sebagainya. Dan keempat yaitu nilai dasar persaudaraan dan kebersamaan. Pada paham sosialisme dan komunisme, dan persaudaraan dan kebersamaan merupakan nilai yang utama dan pertama. Untuk itu, agar nilai-nilai tersebut tidak rusak dan tidak terganggu, maka kepemilikan individual yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan persengketaan harus dihapuskan dan digantikan oleh negara. Negaralah yang mengatur produksi, konsumsi, distribusi masyarakat. Dalam paham kapitalisme, hal ini tidaklah terlalu menjadi perhatian. Bagi mereka, persaudaraan akan dapat terjadi secara otomatis di luar maksud para pelaku ekonomi itu sendiri, karena perekat persaudaraan menurut paham ini adalah kepentingan. Kedua yaitu paham di atas berbeda dengan ajaran Islam. Dalam Islam, kebersamaan merupakan indikator atas keimanan seseorang muslim, yang nilai persaudaraannya merupakan konsekuensi logis dan penunjukan manusia sebagai khalifah fi al-ard, karena penunjukan tersebut bukan hanya ditunjukkan kepada orang-orang yang tentu saja, akan tetapi ditunjukkan kepada setiap hambanya yang beriman. Oleh sebab itu, perbedaan ras, etnik, dan bahasa bukanlah menjadi variabel pembeda di mata Allah Subhanahu wa taala. Kelima yaitu nilai dasar kebebasan. Al-istiqlaliyah. Dalam sistem ekonomi kapitalisme, setiap individu diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk memanfaatkan atau tidak memanfaatkan harta yang dimilikinya, juga untuk masuk atau tidak masuk ke dalam pasar, baik sebagai produsen, distributor, atau konsumen. Atau dengan perkataan lain, tidak ada yang bisa mengatasi kebebasan seseorang individu kecuali dirinya sendiri. Hal ini tidak dapat diterima oleh paham sosialis komunis. Mereka melihat bahwa kebebasan seperti itu akan membawa kepada tindakan anarkis. Oleh sebab itu, kebebasan tersebut harus ditundukkan kepada kepentingan bersama. Dalam persepsi Islam, kebebasan manusia sangat dihormati, namun kebebasan tersebut dibingkai dan direstriksi oleh payung ahkam asyariyah yang membatasi kebebasan tersebut dengan nama-nama hukum. Jika hal itu dilanggar, maka kewajiban bagi negara untuk bertindak menyelesaikan. Keenam yaitu nilai dasar keadilan, yaitu adalah keadilan, yaitu memberikan setiap hak kepada para pemiliknya masing-masing tanpa melebihkan
dan mengurangi. Persoalan sekarang adalah siapakah yang berkompeten untuk menentukan keadilan tersebut. Pada sistem sosialisme dan komunisme, yang menentukan keadilan itu merupakan otoritas negara, sedang dalam sistem kapitalisme yang berkompeten adalah otoritas individu. Sementara itu menurut persepsi Islam, yang menetapkan keadilan itu merupakan otoritas dan kewarganegaraan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam masyarakat sosialisme dan komunisme yang menjadikan kebersamaan dan kesamarataan sebagai nilai utama, maka faktor kebutuhan dijadikan kebutuhan warga telah terpenuhi, terutama kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sebaliknya jika tidak, maka telah terjadi praktek kezaliman. Sementara itu menurut kapitalisme liberal, konsep keadilan tidaklah didasarkan kepada kebutuhan namun bertumpu kepada kebebasan itu sendiri. Menurut paham ini, adilnya sesuatu harus dibagi menurut usaha-usaha bebas dari individu yang bersangkutan, sedangkan yang berpangku tangan tidak berusaha, maka tidak memperoleh hak untuk memperoleh sesuatu. Keadilan menurut paham ini lebih dikenal dengan keadilan distributif. Oleh karena itu, menurut teori keadilan liberalistis ini membangun orang yang miskin atau dengan kesulitan sebagai sesuatu yang tidak etis, karena mereka dalam mendapatkan sesuatu tanpa mengeluarkan air keringat sendiri. Di pihak lain, Islam mempunyai konsep tentang keadilan ditinjau dari segi kesesuaian dan tidaknya dengan ruh ajaran Islam sebagaimana yang telah digariskan dalam Al-Quran dan hadis. Oleh sebab itu, sikap peduli terhadap orang fakir, miskin, dan duhafa serta terlintas sebagai sebuah praktek keadilan, sebab hal tersebut merupakan sikap mental sebagai sebuah praktek keadilan yang diwajibkan atau dianjurkan oleh agama. Sebaliknya, dengan mengabaikan dianggap sebagai sebuah praktek kezaliman. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 8, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Itu surat Al-Maidah ayat 7. Surat Al-Maidah di atas memerintahkan untuk menegakkan keadilan karena Allah dan mengencamkan ketidakadilan kepada suatu kaum karena sikap adil lebih dekat kepada takwa. Perintah bersikap adil diterangkan juga di dalam surat An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan dan memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberikan pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ayat di atas memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan dan mengecam perbuatan keji dan kemungkaran. Oleh karena dapat disimpulkan bahwa keadilan merupakan titik tolak sekaligus proses dan tujuan semua tindakan manusia. Karena keadilan adalah kebebasan yang bersyaratkan pada akhlak Islam dan harus diterapkan semua fase kegiatan ekonomi, baik dalam bidang produksi, distribusi, maupun konsumsi. Menurut Syafi Antonio, bahwasanya keadilan dalam Islam memiliki implikasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu keadilan sosial. Islam menganggap umat manusia adalah suatu kesatuan yang mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah. Hukum Allah tidak membedakan yang kaya dan yang miskin. Secara sosial, nilai yang membedakan satu dengan satu yang lainnya adalah ketakwaan, ketulusan hati, dan kemampuan dan
pelayanan pada kemanusiaan. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada wajah dan kekayaanmu, tapi pada hati dan perbuatan yang ikhlas. Ujar Ibnu Majah. Sifat-sifat tersebut merupakan cerminan dari ketakwaan seseorang yang lebih tegas dari Rasulullah. Menekankan akibat buruk dan diskriminasi hukum. Bila orang berpandangan mencuri maka dibebaskan, tapi jika yang mencuri itu orang-orang biasa lemah, maka hukuman akan diperberatkan. Sehubung dengan ini Rasulullah bersabda, andaikan Fatimah anak perempuan Muhammad mencuri, sesungguhnya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ujar An-Nasai. Perlakuan adil dan membawa kesejahteraan, karena kesejahteraan sangat tergantung pada diberlakukannya hukum Allah dan dihilangkan ketidakadilan. Kedua, keadilan ekonomi. Konsep persaudaraan dan perlakukan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan di hadapan hukum harus diimbangi oleh keadilan ekonomi. Tanpa pengimbangan tersebut, keadilan sosial kehilangan makna. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu dan mendapatkan hak sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Dan konsep keadilan ekonomi dalam Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, wahai manusia, takutlah akan kezaliman, ketidakadilan, sebab sesungguhnya dia akan menjadi kegelapan pada hari pembalasan nanti. Ujar Imam Ahmad. Perintah akan di ketidakadilan akan eksploitasi ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak individu dalam masyarakat, juga untuk meningkatkan kesejahteraan umum sebagai tujuan utama Islam. Dan ketiga, keadilan distribusi berpendapat. Berbicara mengenai keadilan distribusi, maka jangan sampai terjebak dengan penyamaan pendapat, karena hal tersebut tidak mungkin dan tidak sesuai dengan sunatullah. Yang dapat dilakukan adalah mengurangi kesenjangan pendapatan dengan menjamin keadilan bagi setiap anggota masyarakat untuk berusaha, termasuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Disinilah urgensi peran pemerintah untuk dapat bertindak jujur dan adil. Oleh karenanya ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, diantaranya yang pertama, mengembangkan sistem zakat, infak, sodako nasional sebagai instrumen yang mampu memaksa aliran kekayaan yang ke tangan kelompok masyarakat duafa. Pemerintah dalam hal ini harus memaksimalkan peran Badan Amil Zakat Nasional Basnas sebagai institusi yang mengusung bendera perjakatan nasional dengan memberi dukungan yang maksimal. Kedua, melindungi hak tenaga kerja dari eksploitasi berlebihan dengan mengembangkan konsep share ekonomi. Selama ini yang selalu menjadi andalan ada negara untuk mempertahankan daya asing dalam perekonomian global adalah dengan mempertahankan upah murah tenaga kerja seolah-olah tidak ada jalan lain. Tentu saja hal tersebut sangat tidak adil. Untuk itu pemerintah perlu membuat regulasi agar para pekerja dan memperoleh share yang lebih adil, dan misalnya dengan menaikkan UMR atau meminta perusahaan. Untuk itu pemerintahan perlu membuat regulasi agar para pekerja dapat memperoleh share yang lebih adil, misalnya dengan menaikkan UMR. Ketiganya, melindungi, mendorong dan tumbuh dan berkembangnya usaha kecil dan menengah, termasuk memberikan dukungan fasilitas pelatihan dan pembiayaan. Dalam hal ini pemerintah harus secara proaktif mendorong sistem perbankan syariah dan LKS non-bank untuk lebih terlibat dalam pengembangan UKM, terutama yang berada di wilayah-wilayah pinggiran, kota, dan perdesaan. Tentu saja perlu diciptakan regulasi yang jelas dan transparan. Keempat, secara konsisten memerangi segala bentuk kolusi dan korupsi yang telah
mengakibatkan high cost ekonomi, termasuk menghilangkan privilege yang berkelebihan kepada si gelintir perusahaan-perusahaan besar tersebut. Nilai instrumental ekonomi syariat. Tiap sistem ekonomi memiliki nilai instrumental sendiri. Adapun nilai instrumental sistem ekonomi kapitalis adalah persaingan sempurna, kebebasan keluar masuk pasar tanpa restriksi, serta informasi dan bentuk pasar yang atomistik monopolistik. Sedangkan nilai instrumental sistem ekonomi Marxis antara lain adalah adanya perencanaan ekonomi yang bersifat mekanistik, serta pemilikan faktor-faktor produksi oleh kaum proletar secara kolektif. Dalam sistem ekonomi syariah, nilai instrumental yang strategis mempengaruhi tingkah laku ekonomi yang seorang muslim, yaitu yang pertama adalah zakat, kedua adalah pelarangan riba, ketiga adalah kerjasama ekonomi, keempat adalah jaminan sosial, kelima adalah pelarangan terhadap praktek-praktek usaha yang kotor, keenam adalah peranan negara untuk tegakkan tujuan dan nilai-nilai sistem ekonomi syariah. Lalu 5 langkah strategis optimalisasi sistem ekonomi syariah untuk memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap ekonomi. Sistem keuangan syariah perlu memiliki porsi yang lebih signifikan terhadap total aset keuangan, yakni setidaknya 20%. Oleh karena itu, pemerintah, bank sentral, dan agen-agen ekonomi yang peduli pada sistem keuangan syariah perlu bekerja lebih keras. Terkait dengan itu, setidaknya ada 5 langkah dalam mempercepat perkembangan sistem keuangan syariah, baik secara nasional maupun internasional. Pertama, perlunya memperkuat sistem pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan syariah. Tingkatkan pertumbuhan keuangan syariah sangatlah beragam di berbagai negara. Tingkatkan perkembangan ini memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat pengaturan dan pengawasan. Sistem keuangan yang kurang baik di berbagai negara terkadang disebabkan tidak layaknya peraturan dan pengawasan yang ada. Ketiga, yaitu perlunya kolaborasi di tingkat pengawasan sistem ekonomi syariah di lintas negara. Saat ini telah terlihat banyak lembaga keuangan syariah yang beroperasi secara global namun memiliki kekurangan kolaborasi. Di dalam pengawasan lintas negara, hampir seluruh kolaborasi pada sistem ekonomi syariah fokus terhadap standar, regulasi, dan manajemen likuiditas. Keempat, perlunya model bisnis sistem keuangan syariah khususnya di perbankan syariah dengan memberikan penekanan pada bisnis di sektor real ketimbang pasar keuangan, selain lebih mempromosikan pertumbuhan yang berkesinambungan. Model seperti ini lebih mampu menahan tekanan krisis keuangan. Perkembangan keuangan ekonomi syariah di Indonesia sampai saat ini masih sejalan dengan model bisnis. Hal ini disebabkan adanya perkembangan produk sistem keuangan syariah yang didorong oleh pasar dalam memenuhi permintaan di sektor real. Namun demikian, strategi ini bukan berarti merupakan upaya perkembangan produk-produk keuangan syariah di Indonesia yang terhitung masih agak tertinggal. Kelima, perlu penetapan acuan rate of return berdasarkan prinsip syariah yang sesungguhnya. Prinsip sebagai keuntungan dan kerugian merupakan semangat terciptanya sistem keuangan syariah. Namun demikian, sampai saat ini lembaga keuangan syariah sepertinya cenderung mengacu pada rate of return sistem perbankan konvensional, yakni suku bunga. Perilaku seperti ini membawa risiko bagi reputasi lembaga keuangan syariah itu sendiri. Sekian, saya Muhammad Rizky Gupron. Bila ada salah kata dan ucapan saya dalam menjelaskan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.